Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, saya Ja'far Siddiq, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025, Prodi Pendidikan Agama Islam di LPTK Win Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto. Dengan nomor induk mahasiswa 2541104081506. Hari ini saya mengambil video praktik mengajar di SMK Cakra Nenggala Brebes kelas 11 PSPT dengan model pembelajaran deep learning yang berkonsentrasi pada role playing dengan mengambil materi menumbuhkan Islam yang damai dan santun melalui praktek khutbah, dakwah, dan tabligh. Mohon arahan dan bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Demi kelancaran kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Hadir semua hari ini? Hadir. Coba saya pastikan satu persatu. Haji Pratama? Hadir. Hadir. Dede Cahya? Hadir. Dela? Hadirah. Desi? Hadirah. Afna? Hadirah. Artika? Hadirah. Fajar Rizky? Hadir. Nur Fatihah? Hadirah. Ria Safitri? Hadirah. Riana? Hadirah. Yuan Ahmad? Hadir. Zulfiar Hairi? Hadir. Alhamdulillah, sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yuk, biar makin panas siang ini, kita bakar. Setuju apa setuju? Setuju. Kita bakar semangat kita siang hari ini dengan berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan lagu kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tangannya boleh mengepal ya. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Wah, makin panas ini kelas ini. Ya. Panas. Pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan mapping konsep. Ya. Kita sudah mempelajari definisi syarat khotbah, ceramah, dan tabligh. Saya ingin mengulas itu sekilas ya, sebentar. Apakah masih pada ingat atau sudah pada lupa? Yang ingat boleh angkat tangan. Pertanyaan pertama, rukun khotbah. Ya, saya. 1. Memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dilanjut mungkin langsung. 2. Membaca syahadat. Syahadat. 3. Membaca sholawat Nabi. Membaca sholawat Nabi. 4. Berwasiat atau berpesan kepada dirinya sendiri dan kepada jamaah tentang pentingnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
membaca ayat-ayat Al-Quran setidaknya 1 atau 2 ayat. Duduk antara 2 khutbah. Ya, setelah duduk bangun lagi. Apa yang dibaca? Berdoa. Itu tadi rangkaian atau rukun bagian yang dilakukan saat khutbah. Catat ini ya. Dan saya belum pernah bagi dimanapun yang ini, yang versi lengkapnya. Kalau bisa dilakukan, bukan hanya dosa digugurkan, tapi setiap hurufnya mempercepat terkabulnya doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 2 surah di dalam Al-Quran yang bila 2 surah ini dibacakan, itu setiap huruf yang dihitung bisa berpotensi menggugurkan dosa sekaligus mengabulkan doa-doa yang dimintakan. Sepanjang doa itu baik untuk urusan dunia akhirat kita. Kalau salah satu kurang baik, diperbaiki oleh Allah. Bisa dunia baik tapi akhirat tidak, maka diperbaiki oleh Allah kepada yang lebih baik. Surat pertama Al-Fatihah, surah kedua Al-Baqarah. Sebelum doa baca tuh Al-Fatihah sama Al-Baqarah. Ini ayat 285 sampai ayat 280. kadang mangerten ono sejatine manungsa kang urip ning alam dunya mung jejer titah sakwantah tansah duweni lali lan salah. Nah menungsa aja padha kaden pola rumangsana menungsa ki mung jejer kawula sing apes lan ino pradaya apa-apa kejaba namung pitulungane Gusti Allah kang Maha Kuwasa. Gimana? Kalian nonton video tadi? Apa yang ada di benak kalian ketika menonton 2 tayangan video tadi? Apakah hati kalian tersentuh? Atau ikut terbawa dalam emosinya? Boleh, salah satu orang? Ya Pak, Iya. saat saya melihat video tadi, hati saya tersentuh dengan ucapan-ucapan dari video tadi yang buat saya ingin lebih baik dari hari sebelumnya dan melakukan apapun itu demi kebaikan untuk saya di masa depan, terus dengan ajaran-ajaran yang sudah diberi oleh Islam. Tujuan pembelajaran yang pertama, yakni kita mampu mengeksplorasi perasaan kita untuk menebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Supaya pesan-pesan tadi yang dimaksud oleh kalian membosankan, bikin ngantuk, ya kan? Bagaimana kemudian bisa kita eksplorasi, kita mainkan supaya teks-teks itu menjadi hidup. Nggak sekedar teks yang dibaca, itu mungkin bisa jadi itu teks batas teks tapi nggak hidup. Ya sudah, setelah mempelajari modul ini peserta didik di hadapan itu sekedar membaca, tapi bagaimana kita menghidupkannya, kita perlu melakukan eksplorasi. Harapannya melalui pertemuan ini kita semua, baik kalian ataupun saya, mampu mengeksplorasi perasaan-perasaan kita untuk kemudian menghidupkan teks-teks itu supaya pesannya sampai. Ya. Secara nggak langsung kita akan menebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Oke, boleh dikeluarkan dulu teks yang sudah. Oke. Saya akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nanti ini ada 3, masing-masing akan mendapatkan 3 lembar. Lembar yang pertama ini tentang khutbah, selanjutnya dakwah, dan satu lagi lembar mubaligh, tabligh. Ya. Fungsinya apa? Nanti kita akan lakukan itu. Nah, pada kesempatan kali ini, dari naskah-naskah yang sudah kemarin kalian siapkan, sudah kan ya? Sudah. Naskah-naskah itu akan kita hidupkan. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada?
Tidak ada, Pak. Tidak ada, bisa kita langsungkan diskusi lanjutan. Kelompok 3 ya, silakan. Kelompok 3. Silakan ini panggung. Yang lain memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan memberikan kita kesehatan sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di kelas. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit tablik dalam tema menjaga lisan cermin keimanan. Saudara-saudaraku, lisan adalah anugerah Allah yang luar biasa. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap kata yang keluar dari mulut kita akan dicatat oleh malaikat. Maka marilah kita berhati-hati dan selalu berusaha agar ucapan kita menjadi sumber pahala, bukan sumber dosa. Semoga Allah menjadikan lisan kita sebagai sarang untuk menyebarkan kebenaran bukan keburukan. Penutup demikian tablik singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita dengar hari ini menjadi pengingat bagi diri kita semua, dan semoga Allah selalu membimbing kita untuk menjaga lisan dalam setiap keadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah. Alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam. Dirinya dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua pentingnya sholat. Oke, sebelum itu mari kita bersolawat terlebih dahulu agar kita selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan hidayah oleh Nabi Muhammad SAW. Yuk kita bisa sarang-sarang semuanya. Allahumma Sholli sholatan kamilatan wa salim salaman ala sayyidina Muhammadin biladi. Ini jelasannya. Manfaat dalam melakukan ibadah yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan, meningkatkan nilai-nilai moral dan etika, serta memberi ketenangan hati dan pikiran. Beribadah merupakan bentuk ketaatan dan pengabdian manusia kepada Allah SWT. Sebagai wujud rasa syukur atas segala nikmatnya melalui ibadah, manusia dapat mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan hati serta membentuk akhlak yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan membacakan tentang ceramah yang berjudul tentang doa. Pertama, mari kita senantiasa mengajarkan puja, doa, dan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan kuasanya. Kita semua bisa bertemu dalam kesempatan ini. Kepada hadirin yang saya hormati, banyak orang yang menyatakan bahwa kesuksesan bisa digapai dengan bekerja keras, tidak luput pula diimbangi dengan memanjatkan doa. Akhirul kalam, Allahumma wa ilhamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak khotib, Ibu-ibu mubalek, dan para Bapak Ibu dai yang sudah menyampaikan pesan-pesan ke hadapan para audiens. Semoga upaya kita semua untuk menghidupkan teks-teks keagamaan itu dibalas oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Nah, saya akan sedikit mereview. Kalau kalian perhatikan dengan jeli, sebetulnya ada beberapa kelompok yang cukup berhasil dan ada kelompok yang memang perlu diasah lagi. Bahwa untuk ketentuan khutbah sebetulnya memang sudah baku, diawali dengan hamdalah, kemudian sholawat, wasiat, dan seterusnya. Namun untuk dakwah atau tabligh sebetulnya masih bisa dieksplor lagi. Gak melulu dengan percakapan dua arah. Ya, kalau kalian lihat penampilan wayangnya Ki Entus atau chatbot, ya, itu juga bagian dari dakwah. Hanya saja perangkat atau media yang digunakan itu melalui boneka. Ada lagi yang dengan menggunakan wayang kulit, seperti siapa kita kenal, Wali Songo. Pada zaman itu dakwahnya menggunakan wayang. Nah, palingan untuk khutbah kita punya keleluasaan dalam penggunaan padanan kata. Misalnya hamdalah yang secara baku alhamdulillah, alhamdulillah, kita masih bisa mengeksplornya dengan padanan kata yang lain seperti innal hamdalillah atau seterusnya atau yang lainnya. Kemudian sholawat, wasiat yang umumnya kita dengar ittaqillah, ittaqullaha, bisa kita ganti dengan padanan kata yang lain seperti injazu anil maksiat atau yang lainnya, selama itu masih kategori wasiat atau yang lainnya. Maka yang perlu digarisbawahi adalah khutbah punya format khusus, hanya saja penggunaannya kita bisa eksplor, penggunaan katanya bisa kita eksplor. Namun kalau tabligh dan dakwah, sebetulnya kita punya keleluasaan untuk mengeksplor itu, baik dalam bentuknya, penyampaiannya, atau penggunaan bahasanya, supaya bisa komunikatif seperti yang kelompok Ria tadi sampaikan. Dia bisa sekomunikatif itu karena memang objek pendengarnya, audiensnya adalah pelajar. Sebab secara makna saja memang sudah berbeda. Ballagha yuballighu tablighan, tabligh artinya menyampaikan. Maka dalam penyampaiannya itu lebih fleksibel dan bisa lebih adaptif. Kemudian untuk dakwah secara bahasa da'ayat mudakwatan, yang artinya ajakan. Ajakan bukan dalam artian yang sangat sempit seperti kita memaknai ajakan sebuah tuntutan atau keharusan, yang akhirnya malah membuat seseorang itu males atau enggan, segan untuk mengikuti ajakan itu.
perlu menyesuaikan dengan objek audiensnya juga. Menyampaikan kebaikan nggak hanya di podium atau hanya di acara-acara tertentu saja, ya. Nggak harus megang mic, nggak harus di musola, masjid-masjid besar. Kepada rekan kita, kepada teman-teman kita seperti yang kalian sampaikan tadi, lakukan tadi, itu juga bagian dari balighu anni walau ayat. Waktunya hampir habis. Sebelum saya tutup, saya pengen kita melakukan refleksi bareng-bareng. Pejamkan mata kalian, kita akan melakukan refleksi bersama-sama. Tarik nafas, masih pejamkan mata. Silakan satu persatu dari mulai Fatihah menyampaikan apa yang diperoleh hari ini. Masih memejamkan mata. Terima kasih sudah memberikan materi hari ini dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Saya jadi tahu perbedaan apa itu tabligh, dakwah, dan khutbah. Aceh boleh dilanjut? Saya sangat beruntung pada materi hari ini. Saya menjadikan tahu apa itu tentang khutbah, tabligh, dan dakwah, dan dapat jika ini kita dilakukan bisa dapat dilakukan untuk di masa nanti. Saya berterima kasih karena ini saya jadi tahu apa bedanya dakwah sama mubalik. Terakhir. Saya beruntung mengikuti acara hari ini karena saya mendapatkan ilmu di hari besok dan di masa depan saya. Saya juga akan berefleksi. Siang hari ini saya berterima kasih sama Allah sudah diberi kenikmatan bisa berkumpul berbagi bersama kalian semua untuk bersama-sama menghidupkan teks-teks khutbah, teks-teks keagamaan yang mati untuk kemudian dihidupkan lagi. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membersamai kita semua. Bersyukur orang-orang yang hadir pada siang hari ini adalah orang-orang pilihan yang diberi hidayah untuk bersama-sama mendalami nilai-nilai Al-Quran, mendalami pesan-pesan khutbah, dakwah, dan tabligh. Semoga orang-orang yang hadir pada hari ini mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Semoga orang-orang yang hadir pada sore hari ini bisa menyampaikan pesan-pesan keagamaan balighu anni walau ayatan. Amin. Allahumma amin. Sebelum saya meninggalkan ruangan ini, sebelum kita semuanya berpisah dan menuju ke peraduan masing-masing, marilah kita berdoa bersama karena bisa lancar menyelesaikan pembelajaran pada siang hari ini. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.